الضالين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, pengajian kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah terlalu kencang Pak, kecil lagi. Dan surat Al-Fatihah seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Fatihatu lima quri'at lah, bahwa surat Al-Fatihah itu dibacakan sesuai dengan niatan apa seseorang tadi membacakan surat Al-Fatihah. Jika seseorang dalam keadaan sakit kemudian dia bacakan surat Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan itu terjadi pada atau salah satu kisah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi, di mana seorang sahabat ketika memasuki padang pasir, melewati daerah-daerah padang pasir, kemudian beliau ternyata tersasar di satu kabilah, satu suku Arab, yang mana kemudian suku Arab ini ketika menemukan sang sahabat kemudian langsung menangkapnya. Kebetulan pada saat itu suku ini, kepala sukunya sedang berduka. Berdukanya adalah apa? Karena anaknya itu sedang sakit. Sudah didatangkan dokter, tabib, siapa lagi? Dukun. Ya. Tapi enggak sembuh juga. Nah, akhirnya sang sahabat yang kesasar ke kampung suku ini ditangkap. Kemudian pilihannya, ya imma kamu harus menyembuhkan anaknya kepala suku ini, atau kalau tidak ya akan ditangkap dan ditahan. Bisa jadi mungkin malah akan dibunuh. Maka kemudian sang sahabat tadi menyanggupi, insyaallah biiznillah saya akan mencoba untuk mengobati anak kepala suku itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dibacakan surat Al-Fatihah. Diambilkan air, dibacakan surat Al-Fatihah 41 kali, kemudian ditiupkan di air tersebut, kemudian diminumkan, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala anak tadi atau putranya kepala suku tadi sembuh. Dan karena bahagianya sang kepala suku anaknya sembuh, kemudian dia menghadiahkan sejumlah kambing, ya puluhan ekor jumlahnya, kemudian diserahkan kepada sang sahabat tadi. Jadi dilepaskan dari tangkapan kepala suku ini, plus diberikan kambing. Singkat cerita, kemudian sahabat tadi pulang ke Madinah, tapi sang sahabat tadi agak sedikit galau, bingung. Ini status kambingnya bagaimana ini? Jangan-jangan nanti masuk dalam kategori orang yang menjual ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan dunia. Padahal dia kan nggak meminta. Dia nggak meminta, dia nggak menarif, nggak mentarget. Ini pula yang menjadi beban pikiran dari sang sahabat tadi. Bagaimana status dari kambing? Maka kemudian setelah sampai di Madinah, beliau menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ceritakan. Dan beliau ceritakan juga bahwa beliau mendapatkan kambing itu sebagai
balasan karena atas izin Allah dia berupaya untuk mengobati kemudian sembuh, maka diberikan kambing itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, bagian saya mana? Nah gitu. Jadi enggak menjawab bahwa itu boleh atau tidak, tapi Rasul mengatakan bagian saya mana? Artinya adalah bahwa boleh. Jadi selagi tidak ada tujuan untuk menumpuk kekayaan atau amalan yang dia lakukan adalah amalan duniawi, maka boleh diambil. Seorang ustadz pun ceramah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba pulang di amplopin, ya kalau mau terima saja, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak narik target sekian, kalau nggak begini nggak mau, dan sebagainya. Baik, mari kita bacakan surat Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita. Masya Allah, tambah hari belakangan ini informasi tentang penyebaran COVID sangat masif, sangat luar biasa. Yang pada minggu-minggu yang lalu hanya ratusan, sekarang sudah ribuan. Yang minggu kemarin masih kisaran antara 1.000-2.000, sekarang sudah di atas 5.000. Bahkan terakhir sudah sampai berapa? 8.000 ya satu hari. Itu sebagian orang memprediksi bahwa ini adalah gelombang kedua dari penyebaran virus COVID ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, diri kita pribadi, keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, menantu, semuanya. Ya, semuanya. Bangsa Indonesia dan masyarakat dunia secara keseluruhan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya dapat kabar dari teman-teman bahwa salah satu ya sahabat saya, kawan saya, teman ngobrol, teman curhat, teman diskusi itu wafat. Menurut informasi katanya COVID. Kemarin itu masih katanya ngedrop, rupanya terus turun sampai akhirnya tadi pagi menjelang subuh beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau husnul khatimah, dihapuskan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercatat wafat dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M itu 3M, mencuci masker, mencuci tangan maksudnya, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Walaupun jasmani kita berjauhan, tapi hati kita jangan sampai berjauhan. Biarlah jasmani ini berjauhan, tapi kita disatukan oleh rasa cinta dan kasih sayang di hati kita. Para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selain daripada kenikmatan iman dan Islam adalah saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini di akhirat nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Padahal umat ini dibandingkan umat-umat terdahulu
mungkin banyak hal yang kita kalah. Artinya dari sisi fisik, kekuatan, usia. Umat terdahulu usianya panjang-panjang. Kekuatannya kuat. Jasmaninya besar. Saking besarnya jasmani mereka itu, yang namanya gunung itu, Bu, Pak, dipahat. Kemudian dibikin rumah. Kita boro-boro. Rumah tipe SSSS aja repot bikinnya. Ini gunung dibikin rumah. Saking kuatnya jasmani mereka. Saking kuatnya tenaga mereka. Artinya kalau dibikin kompetisi, umat ini dan umat terdahulu, yuk kuat-kuatan misalkan ibadah, lama-lamaan berdiri ibadah. Kira-kira mana yang lebih kuat? Ya umat yang terdahulu, yang jasmaninya besar, tenaganya kuat. Kemudian kalau dibikin durasi panjang-panjangan, tentunya yang usianya panjang dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, umat ini akan menjadi umat yang lebih mulia daripada umat terdahulu. Bahkan salah satu di antara kemuliaannya adalah umat ini akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Jadi ketika umat-umat terdahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apakah nabi mereka telah menyampaikan dakwanya, sebagian di antara mereka atau banyak di antara mereka yang tidak beriman, mereka mengatakan, "Oh tidak, nabi kami tidak pernah menyampaikan dakwanya." Ya. Nah, untuk tentunya para nabi akan mengatakan bahwa kami telah menyampaikan dakwahnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi saksi atas kesaksian umat terdahulu, inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka benar, maka umat ini akan mengatakan benar. Jika umat itu salah, maka umat ini akan mengatakan mereka salah, mereka bohong. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, kemudian jika umat terdahulu membantah persaksian kita, maka yang akan memperkuat persaksian umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya kecil, tenaganya lemah, usianya pendek, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa melewati umat-umat terdahulu. Makanya kita dikasih bonus, ada bulan Ramadan. Ya, di dalam bulan Ramadan enggak cukup ada Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan satu amalan dilipat gandakan. Amalan sunnah Allah berikan pahalanya seperti amalan fardu. Sedangkan amalan fardu di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 70 kali. Dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan pahala yang Allah akan berikan tanpa batas. Dan itu diberikan hanya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar jika kemudian Nabi Musa ketika melihat keistimewaan umat ini pernah bersimpuh di hadapan Allah seraya memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi, Nabi Musa seorang rasul, beliau punya posisi, punya derajat, punya keistimewaan tersendiri, punya kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, ada perasaan iri pengen ikut dan menjadi bagian dari umat ini. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu dan pasti wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Baik, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan berupa Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, tidaklah umat ini menjadi mulia di hadapan Allah itu karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita, yang mana Rasulullah adalah paling mulianya para rasul, para nabi, maka tentunya umatnya pun menjadi paling mulianya umat. Artinya adalah tidaklah umat ini menjadi mulia kecuali sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabinya paling mulianya nabi, maka barang tentu rasulnya, maka umatnya pun pasti akan menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, mari kita belajar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mencintai itulah insyaallah syarat bagi kita agar dianggap umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saatnya nanti kita akan dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Rasulullah akan berikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para bapak, para ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara cara kita agar bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengingat bagaimana perjuangan besar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat ini, untuk mengajak umat ini ke jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan dalam dakwanya sangat-sangat luar biasa. Dihina, dicaci, dimaki, disiksa, dipersekusi, apalagi dikucilkan, ya begitulah pokoknya segala macam bentuk penyiksaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima. Tapi pun begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabar saking sabarnya, maka kesabaran beliau mengalahkan segalanya. Ya, kesabaran beliau sangat-sangat luar biasa, sangat tinggi, sangat dalam, sehingga kemudian kesabaran beliau mengalahkan semuanya, mengalahkan amarahnya, mengalahkan emosinya, mengalahkan ya ketidaksabaran lah begitu ya. Semua itu tidak lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabinya umat ini, dan akan menjadi sosok yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para bapak, para ibu, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya saat Rasulullah ada bersama kita, tapi perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai ada bersama kita, kemudian di saat-saat atau detik-detik saat beliau meninggalkan dunia fana ini, kemudian juga saat beliau berada di alam barzakh, kemudian juga saat di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjuang. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang Dajjal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tidak ada satu fitnah yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Maka kemudian apa yang terjadi pada para sahabat? Ternyata para sahabat ketika mendengar cerita tentang Dajjal semuanya ketakutan. Ada yang takut, ada yang gemetaran, ada yang menangis, khawatir. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat pada kondisi seperti itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudah, kalian jangan khawatir. Jika Dajjal datang," sekali lagi Dajjal ini adalah fitnah terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan semenjak Allah menciptakan bumi ini. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut akan menjelaskan tentang Dajjal. Harus berhati-hati, harus waspada bagaimana cara selamat dari Dajjal. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada para sahabat tentang fitnahnya Dajjal. Sampai akhirnya kemudian para sahabat pada ketakutan. Melihat kondisi sahabat pada ketakutan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabat, sudah jangan khawatir. Jika Dajjal datang, turun
kemudian aku masih berada bersama kalian, kalian jangan khawatir, kalian sudah tidak usah takut. Biar Dajjal urusan aku yang akan menghadapi, kalian di belakang. Ya, jadi enak ya Bu, kalau sekarang Dajjal datang kemudian Rasul masih bersama kita. Enak bagaimana? Oh iya, Rasul sudah maju sendiri ngadepin Dajjal. Karena Rasul mengatakan, enggak usah khawatir, biar Dajjal fa ana hajijukum, biar aku yang akan menghadapi Dajjal. Ini salah satu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian dalam perjalanan dakwanya 2 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, 2 orang yang sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasul mencintai kedua orang tersebut, yaitu yang pertama istrinya Siti Khadijah, kemudian yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang bersamaan, berdekatan, bukan bersamaan, berdekatan dalam waktu yang sama, dalam tahun yang sama. Yang kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis berdakwah, kemudian jika namanya berdakwah ya, ada tantangannya, beliau dicaci, dimaki, mungkin dilempar batu, dilempar kotoran. Maka jika Rasul sudah sallallahu alaihi wasallam sudah pulang ke rumah, hilang semua bebannya. Karena apa? Rupanya di rumah ada seorang istri yang kemudian menenangkan, mendinginkan, meredam, memberikan kata-kata indah yang menyejukkan. Maka semua beban yang beliau terima saat berada di luar ketika berdakwah semuanya hilang. Dan hendaknya seperti ini, ya. Itulah makna litaskunu ilaiha, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi fungsi seorang istri itu adalah harusnya menjadi penenang. Ketika suami keluar, kemudian dia misalkan mencari nafkah, ketika di luar mungkin dia kena macet, bahkan kena hujan, bisa kena debu, ya, belum lagi kemudian kepanasan, belum lagi mungkin ada masalah di jalan atau ada masalah di kantornya. Jangan kemudian ketika suami pulang malah ibaratnya ada bara disiram bensin, tambah gede dong. Tapi justru litaskunu ilaiha, tenangkan dia. Suamiku, tenang saja, urusan rezeki mah sudah ada yang mengatur. Ya, sekarang enggak kena 50 juta, besok 500 juta dapat. Tenangin dong. Urusan saya mah gampang. Urusan saya mah gampang. Dah saya mah uang jajan saya makan cuma sedikit, cuma 20 juta sebulan. Ya, maksudnya adalah ketika ditaskun, ketika suami pulang itu ketika suami pulang, nah, litaskunu ilaiha, ini tugas istri, ditenangkan, ya, disejukkan hatinya, dilembutkan lagi, hilangkan itu segala hal yang berada di luaran, ya. Bikin satu modifikasi pergaulan yang kemudian menjadikan suami ketika pulang dari luar yang kemudian barangkali ada pusing-pusing langsung hilang. Bagaimana caranya? Terserah. Ya. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika selesai dari dakwah di luar, kemudian beliau mungkin mendapatkan berbagai macam ujian, maka ketika pulang langsung hilang semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanallah, nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika bercerita tentang Dajjal, dia mengatakan, "Sudah, jangan khawatir, biar itu urusan saya. Aku yang akan menghadapi Dajjal." Artinya adalah apa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini enak banget. Enaknya adalah apa? Dimanja banget oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan tentang proses diterimanya taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu akan diterima taubatnya jika dia sudah bertobat selama setahun sebelum kematian." Setahun. Kata Rasul, "Ya Allah, setahun itu masa yang sangat panjang. Berat ya Allah. Untuk istiqomah setahun istiqomah gitu. Susah." Apalagi muka-muka kayak kita ini. Setahun istiqomah susah. Ya sudah, kata Allah, 40 hari sebelum kematian. Kata Rasul, masih berat ya Allah. Terus turun sampai sehari sebelum kematian. Kata Rasulullah, ya Allah, masih terlalu panjang. Sampai akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terus melobi Allah Subhanahu wa taala agar diringankan untuk umatnya. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah akan tetap membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin diterima taubatnya oleh Allah. Terus akan Allah Subhanahu wa taala buka, dan Allah siap akan menerima taubat tersebut dan akan mengampuni dosa hamba tersebut selagi nyawa belum sampai kepada ghargharah, kerongkongan. Jadi kalau misalkan nyawa sudah melewati batas mata kaki, kemudian dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Terus ditarik nyawa sampai ke lutut, kemudian dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pusar dia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah melewati dada, karena di sini tempatnya hati, dan al-imanu at-taqwa hahuna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini, maka kalau sudah melewati batas ini, tertutuplah pintu taubat. Artinya jarak dari dada ke kerongkongan ini sangat dekat sekali. Enggak butuh waktu setahun, sebulan, seminggu, sehari. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad melobi Allah agar diringankan bagi umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan itu. Salah satu di antaranya adalah berupa diterima tobatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dan pintu tobat Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup selagi belum melewati batas ghargharah, ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selagi belum melewati batasan ini. Ya, oleh karena itu ayo setiap saat, setiap waktu kita khususkan waktu untuk bersimpuh di hadapan Allah, untuk memohon pertobatan, untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, dimanapun tempatnya. Karena khawatir ajal menyergap kita dalam keadaan kita tidak siap, maka kemudian naudzubillah kalau kemudian kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa tidaklah aku duduk di dalam sebuah majlis kecuali saat aku bangun aku istighfar dulu 70 kali. Periwayatannya ada yang mengatakan bahwa sehari, ada juga periwayatan mengatakan bahwa sehari aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Artinya setiap saat. Apakah dengan ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdosa? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini kan ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW maksum, bahwa beliau telah terbebaskan dari berbagai macam bentuk kesalahan, ya, telah diampuni kalaupun ada. Tapi pun begitu Rasulullah SAW terus beristighfar. Tujuannya tidak lain adalah memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya. Yuk, kita sebagai umatnya
harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Salah satu di antaranya adalah beliau selalu beristighfar. Maka kita sebagai umatnya pun harus selalu beristighfar. Lebih daripada itu, istighfar ini punya keistimewaan, Bu, Pak. Ya, kalau kita lagi punya masalah apapun yang memberatkan kita, ayo aja hantam dengan istighfar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang kontinu membaca istighfar, enggak mesti banyak, enggak perlu ribuan. Yang penting istiqomah, 100 kali tiap pagi istighfar gitu. Istighfar. Bukan gitu, astagfirullahaladzim ya. Istighfar. Aduh Bu, aduh repot ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak usah yang panjang juga. Ya, yang pendek, yang paling mampu kita lakukan lah. Yang paling pendek yang mampu kita lakukan, kemudian jumlahnya enggak usah jumlah yang banyak. Syukur banyak, istiqomah lebih baik daripada enggak istighfar. Ya, istighfar ya. Misalkan tiap pagi 100 kali istighfar, astagfirullahaladzim. Lebih bagus lagi kalau misalkan yang dibaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar pagi hari, kemudian sore harinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wafat, niscaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar awal malam hari, kemudian di akhir malam hari dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wafat, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Gimana Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membacanya pagi hari, kemudian sore hari dia wafat, maka niscaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membacanya di awal malam hari, kemudian di malam harinya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berat. Kenapa? Oh, bagus. Jadikan sebagai wirid lebih bagus. Setiap habis sholat baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, bagus kalau habis sholat terus dibaca. Ya, setiap habis sholat baca ini, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitulah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing umatnya itu bukan hanya saat beliau ada bersama kita, akan berlanjut ketika Rasulullah SAW sudah wafat di alam barzakh. Dan perlu diketahui bahwa para nabi itu tidak wafat, hanya berpindah alam saja, hanya dipindahkan saja jasadnya, tapi hakikatnya beliau tidak wafat. Beliau ahya'un, beliau hidup, dan beliau akan terus memantau kita. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum, kehidupanku adalah sangat baik bagi kalian. Maksudnya adalah apa? Ketika kita bersama Rasulullah SAW, memandang wajahnya saja ini sebagai sebuah indik, dengan kecintaan tentunya. Memandang wajah Rasulullah SAW dan kecintaan itu sudah bernilai ibadah
dan itu akan menjadi sebab seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Memandang saja. Hebat nggak? Apalagi kalau sampai bersentuhan. Apalagi kalau misalkan ada yang menyimpan rambutnya, ya, ada yang menyimpan keringatnya. Suatu waktu Rasulullah SAW bersilaturahim ke rumah seorang sahabat. Kemudian Rasul tertidur, dan ketika tertidur ada keringatnya. Nah, keringatnya masya Allah memancarkan aroma wangi yang melebihi wangi kasturi. Kemudian sang sahabat tadi menggosok-gosok keringatnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, dan ketika Rasulullah SAW terbangun melihat sahabatnya sedang mengumpulkan keringatnya, kemudian Rasul bertanya, "Ya sahabat, sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan?" Sang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, semua ini karena cinta, dan aku akan menyimpan keringat ini sebagai modal untuk bisa masuk ke dalam surga." Atau seperti itulah. Artinya adalah hayati, hidupku, kata Rasul, khairun lakum. Hayati khairun lakum. Disebutkan dalam sebuah keterangan, Rasulullah SAW pernah melakukan hijamah. Apa hijamah? Canduk. Apa namanya? Bekam. Ya. Kemudian ditariklah darah Rasul. Ya. Ternyata para sahabat kemudian rebutan untuk menyimpan darah tersebut. Ya. Rasul SAW berwudu. Kemudian para sahabat pun rebutan untuk mendapatkan sisa wudunya. Maka hayati khairun lakum. Hidupku, kata Rasul SAW, baik bagi kalian. Ya. Yang namanya Abu Lahab itu orang yang sangat benci. Notabene pamannya Abu Lahab, paman Nabi, tapi orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali waktu dia pernah merasa bahagia dan sukacita dengan Nabi Muhammad. Kapan? Saat Rasul SAW dilahirkan. Jadi Abu Lahab diberitahu bahwa dia punya ponakan baru, anak dari adiknya yang paling bungsu, yaitu Abdullah. Maka kemudian apa? Dia merasa sukacita. Ketika dia merasa sukacita, sang pembawa berita, yaitu budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, itu saking cinta, saking senangnya Abu Lahab mendengar informasi ini, maka dipanggillah budaknya tadi, kemudian dimerdekakan. Udah, sebagai wujud rasa sukacita aku, kata Abu Lahab, aku merdekakan kamu. Hanya sekali itu saja. Dan waktu itu Nabi belum menjadi seorang Rasul, belum menjadi seorang Nabi. Ya, ini diceritakan dalam hadis Imam Bukhari. Rasul belum menjadi seorang Nabi, belum juga menjadi seorang Rasul, baru dilahirkan. Kemudian Abu Lahab senang, sukacita, senang. Hello, aku punya ponakan baru. Rupanya rasa sukacita yang sesaat ini, karena setelah sukacita yang sesaat ini, itu terus selanjutnya adalah rasa benci, dendam, dan keinginan untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Tetapi di hadapan Allah, rasa sukacita yang sesaat ini ternyata dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhari, yang namanya Abu Lahab setiap hari Senin, hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan, itu azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini padahal yang namanya Abu Lahab, masya Allah, gak pernah suka dengan Nabi. Jadi namanya Abu Lahab itu sukacitanya kepada Nabi hanya sesaat, pas lahirnya Nabi saja. Sisanya masya Allah dia berusaha untuk mencelakakan Nabi dan berusaha untuk menghancurkan Nabi. Dan sikap Abu Lahab yang seperti itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran.
dalam surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka. Oh, telah celaka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ternyata suami istri itu pasangan yang sangat kompak. Abu Lahab bencinya luar biasa, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya kompak, pasangan yang klop, hammalatal hatab, selalu membawa kayu bakar. Bukan kayu bakar maksudnya selalu dia mengabarkan, ya, memfitnah Rasul, mengabarkan kabar bohong, ya, menyebarkan informasi-informasi yang menyudutkan Nabi Muhammad SAW, menimbulkan fitnah, adu domba dan seterusnya. Tapi sesaat dia pernah sukacita kepada Nabi, itu sukacitanya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bagaimana? Dengan cara diringankan adabnya setiap hari Senin. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hari Senin. Diringankan dengan cara bagaimana? Dengan cara, ada yang mengatakan bahwa setiap hari Senin dari ujung jempolnya ini itu menetes air susu. Ada pendapat mengatakan begitu. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa diringankan adabnya itu jika kemudian kalau hari biasa Selasa sampai hari Ahad itu aksesoris adab dari neraka itu lengkap, helm misalkan dari neraka, jaket neraka, sepatu neraka gitu. Nah, pada hari Senin helmnya dicopot, misalnya hari Senin dicopot, sepatu tetap dipakai, ya, sepatu tetap dipakai, tetap aja ubun-ubun mendidih gitu kan. Maksudnya diringan. Semuanya kembali kepada apa? Kepada rasa sukacitanya ke atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairun lakum. Kehadiranku, kehidupanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik bagi kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah seluruh alam, maka rahmat dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkhususkan atau tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad yang beriman, yang bertakwa, tapi untuk seluruh alam. Bahkan yang non muslimnya pun mendapatkan rahmat tersebut. Bahkan bukan hanya manusia, binatang juga mendapatkan, tumbuh-tumbuhan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan benda mati pun juga mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairun lakum, kata Rasulullah. Kemudian wa mamati khairun lakum, di saat lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai pun aku sudah berpindah alam, maksudnya sudah tidak bersama lagi dengan kalian, khairun lakum, tetap baik bagi kalian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama kalian kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, mungkin curhat, belajar, ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan kita hidup di zaman Rasul, termasuk orang yang beriman, ya. Karena apa faedahnya hidup di zaman Rasul kemudian nggak beriman, kan? Tapi pun begitu, bersyukurlah kepada Allah, walaupun kita hidup sekarang yang mana jarak antara kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 15 abad, tetapi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, tetapi Rasul tetap bersama kita karena ada di hati kita. Ya. Kadang-kadang saya, iya ya, enak bener hidup pada zaman Nabi. Itu kan? Bisa melihat wajah Nabi, mendengarkan suara Nabi. Dan ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan
full sempurna kepada Rasulullah SAW. Ketampanan Nabi full sempurna. Nabi Yusuf sebagai seorang nabi yang pangkasepna, itu kata Rasulullah SAW, Nabi Yusuf itu diberikan sebagian daripada ketampanan, sebagian saja. Sedangkan Rasul diberikan seluruhnya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau membuat sebuah pernyataan bahwa apa yang nampak dari ketampanan Rasulullah SAW itu hanya sebagian kecil saja, dan yang dilihat oleh para sahabat itu sebagian kecil saja. Karena jika ketampanan itu ditampakkan secara mutlak sepenuhnya, maka niscaya tidak akan ada satu mata pun yang mampu untuk melihat ketampanan itu. Saking tampan. Masya Allah. Kadang saya berpikir, ya Allah, kalau bisa hidup pada zaman Nabi gitu ya, kemudian kita bisa menikmati wajah tampannya Nabi. Dan hebatnya lagi, ketampanan Nabi itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan, mohon maaf ya, kadang-kadang kecantikan, ketampanan itu menimbulkan birahi. Ya enggak? Saya senang lihat artis itu, aduh, langsung wajar, normal. Ibu ngeliat, aduh, laki-laki tampan, wajar, normal. Kecuali yang enggak normal. Tapi pun begitu, ketampanan dan kecantikan itu sifatnya normatif, relatif. Si A mengatakan dia cantik, bagi saya enggak, biasa aja, istri saya lebih cantik. Iya. Si fulan mengatakan dia ganteng, tapi bagi laki-laki yang lain, bagi perempuan yang lain, enggak, biasa aja, suami saya lebih ganteng. Tetapi ketampanan Rasulullah SAW mutlak, semuanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang tampan. Ya, begitulah Bu. Subhanallah. Kadang berpikir, ya Allah, andai. Tapi bukan berarti kita yang hidup sekarang, kemudian jarak kita begitu jauh dengan Rasulullah SAW, kemudian kita nggak bisa bertemu dengan Nabi. Bisa. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku saat berada di dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku dengan sebenarnya. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai dirinya dengan aku. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadatan. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, pada saatnya nanti dia akan bisa melihat aku secara terjaga begini. Dan itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kuncinya, kalau kita ingin bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, secara logika saja, ya. Yang pertama kali mendorong kita untuk bisa berjumpa dengan orang yang kita cintai adalah memunculkan cinta itu sendiri. Ayah dengan ibu bisa bersatu. Kenapa bisa bersatu? Ya, karena ada cinta. Saya akan perjuangkan cinta saya. Himalaya akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Itu janji ayah yang tidak pernah ditepati. Iya enggak? Kalau Himalaya mau didaki. Enggak mungkin. Lautan kan kuseberangi. Iya, naik ferry dari Merak menuju ke Lampung. Aduh Gusti. Tapi kan berawal dari apa? Sampai memunculkan kata-kata seperti itu karena cinta. Maka sangat wajar jika kemudian di Barzanji disebutkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Wajar, kenapa cinta? Cinta itu tidak bisa diukur dengan hitungan matematika. Makanya hati-hatilah dengan cinta. Cinta bisa menjadikan seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dengan cinta seseorang bisa menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dan urusan cinta. Letakkanlah cinta itu di hati yang tepat. Karena jika cinta tersebut
diletakkan di hati yang tidak tepat, maka justru akan berakhir dengan kesengsaraan. Ini bukan curhat, Bu, tapi saya sedang mengalaminya. Dan seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan Rasul berjanji, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang kita cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Saat menatap, tatapan kita adalah tatapan Rasul. Saat mendengar, begitulah Rasul mendengar. Saat kita berbicara, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Jika setiap saat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hadirkan, kemudian kita jadikan mendarah daging dalam diri kita, maka ini sebuah indikasi saatnya nanti dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai. Amin ya rabbal alamin. Minimal perbanyaklah sholawat, karena man ahabba syai'an fa aktsara dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka niscaya dia akan memperbanyak untuk mengingatnya, mengucapkannya. Ya seperti ibulah waktu zaman dulu, waktu zaman muda. Ya enggak? Seperti ayah juga waktu zaman muda. Betul enggak, Pak? Kasihan. Enggak melewati masa itu, kasihan. Kan kadang-kadang diem, kadang-kadang ini saya nggak curhat ini, tapi pengalaman begini, kadang-kadang diem padahal lagi mengingat-ingat wajah sang kekasih, padahal sedang, ya Allah, si fulanah, oh matanya seperti itu ya, oh telinganya, oh ada telinganya 2 ya. Coba kita praktekkan terhadap diri Rasulullah SAW. Kita praktekkan. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau begitu indahnya. Seperti apa sih ya Rasul indahnya? Ya, Masya Allah. Merinding. Hah? Kalau Rasulullah benar kan terterang apa lainnya dan tentu ditinggalan anakku. Lainnya kan lainnya itu apa? Hah? Rasulullah dan ngabayang tentu sikap aku segala macam Rasulullah. Di dalam kitab sirah itu kan disebutkan bagaimana, seperti dalam deba itu disebutkan alifiyul amfi mimiyul fami nuniyul hajib, itu kan. Jadi menggambarkannya itu alifiyul amfi. Jadi hidungnya itu seperti huruf alif, mimiyul fami, lidah, bibirnya itu seperti mim, nuniyul hajib, hajibnya itu seperti huruf nun. Ada, baca di sirah maka kita akan dapatkan bagaimana para ulama. Ini satu kitab, Bu, isinya ini menjelaskan tentang bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Saya contohkan. I'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Ketahuilah bahwa salah satu di antara kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jisim, badannya, fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ciptaan yang sempurna, yang mana Allah tidak pernah menciptakan ciptaan sesempurna itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini, waqad hakal Qurtubi rahimahullah taala fi kitabis shalah annahu qala lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang saya sampaikan bahwa yang nampak dari ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagian kecil saja. Karena apa? Andai ditampakkan keseluruhannya, maka niscaya tidak akan ada satu mata pun yang mampu untuk melihat ketampanan, keindahan tersebut. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam, warat Tirmidzi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang tinggi banget, wala bil qasir, bukan juga sosok yang pendek,
wala bil abyad, bukan juga sosok yang kulitnya putih kemudian putih yang seperti putih sekali gitu. Wala bil adam, juga bukan seperti yang kulit kita sawo matang, tapi lebih putih dari ini. Kemudian rambutnya wala bil ja'd, rambutnya Rasulullah SAW bukan seperti rambut yang keriting, al-qitat, keriting yang kecil-kecil. Wala bis sabt, juga bukan rambut yang lurus, sangat lurus. Jadi tengah-tengah antara itulah. Coba bisa dihayalkan. Terus jika memang kita serius dengan kecintaan kita, kemudian kita mendengarkan informasi seperti ini, kemudian coba kita masukkan dalam alam pikiran kita, yakinnya pada saatnya nanti kita akan menemukan bagaimana sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih panjang lagi. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini 'azimal jummati ila syahmati udhunai. Ini semuanya sifat-sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita mendorong kita untuk menggiring kita agar kita bisa menemukan satu titik di mana di situ kita bisa menemukan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian kita bisa melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Penasaran ya? Minimal tumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cinta inilah, yakinlah kita akan mampu melaksanakan sunnahnya. Dengan cinta. Karena orang yang melaksanakan sunnah atau sebuah perintah belum tentu didasari dengan cinta. Tapi kalau orang sudah cinta, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara bagaimanapun untuk bisa menyenangkan orang yang dia cintai. Ayah waktu mencintai mantan pacarnya, enggak siang, enggak malam, enggak panas, enggak hujan. Kalau sudah saatnya janjian, saya akan perjuangkan cinta saya. Hujan pak, hujan pak, belum jadi bapak ya. Mau kemana hujan-hujan? Terobos hujan. Panas, terobos panas. Malam dingin, nggak terasa dingin. Itu cinta kepada sesama. Ya nggak? Bagaimana cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat. Salawati bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupanku baik, sangat baik bagi kalian. Karena apa? Kata Rasul, ketika aku masih bersama kalian, maka kita bisa berinteraksi langsung, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa belajar, bahkan memandangnya pun kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, bisa akan menjadi sebab kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan rahmat kepada kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Di saat lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa mamati khairun lakum." Bahkan ketika aku sudah hidup pun, sudah meninggalkan dunia fana pun, tetap aku sangat baik bagi kalian. Wa mamati khairun lakum, dan kematianku pun juga baik bagi kalian. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari amalnya umatku itu dilaporkan kepada aku. Ya. Jadi setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan laporan tentang amalnya umatnya. Ya. Kata Rasul, jika aku mendapatkan dari amalnya umatku tersebut kebaikan-kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau aku disodori amalnya umatku, kemudian aku mendapatkan bahwa ada kesalahan, dosa dan kekhilafan dilakukan oleh umatku, maka aku pun memohon kepada Allah agar kalian diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah tidak bersama kita lagi, itu tetap beliau mendoakan kita, memohonkan ampunan bagi kita. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama kita lagi. Artinya adalah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut. Walaupun Rasulullah sudah tidak bersama kita lagi. Dan ini terus berlanjut. Bahkan jika dunia seisinya ini sudah hancur dan umat manusia semuanya mati kemudian dibangkitkan kembali, dan bumi ini sudah berubah diganti dengan dunia lain, maka perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut. Rasulullah tetap apa? Tetap memperjuangkan umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap akan terus membela umatnya. Disebutkan kita nanti akan memasuki satu wilayah yang namanya mahsyar. Mahsyar itu kalau kata para ulama adalah satu tempat yang sangat tidak mengenakan sekali. Kenapa tidak mengenakan? Karena mataharinya itu ditarik sehingga jarak antara kita dan matahari sangat dekat. Kemudian tempat kita berpijak itu tidak seperti bumi yang sedang kita pijak ini. Kadang lembab, paling panas ya panas aspal lah ya. Tapi bumi nanti atau tempat yang kita pijak di mahsyar nanti itu seperti tembaga. Tidak bisa dibayangkan, di atas matahari begitu dekat, di bawahnya adalah seperti tembaga. Kira-kira panas apa enggak? Sangat panas. Dan semua orang merasa tersiksa, menderita, sakit, galau, berteriak, pengen melepaskan diri dari kondisi yang seperti itu. Kalau kita baca hadis syafaat itu, maka di situ disebutkan seluruh umat manusia itu berkumpul, bermusyawarah, rapat akbar. Kemudian tuntutannya hanya satu, ingin membebaskan diri mereka dari kondisi yang mereka dapatkan di mahsyar. Maka kemudian datang pada Nabi Adam. Ketika sudah menghadap Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Mohonkanlah kepada Allah agar kami bisa terbebas dari kondisi yang tidak mengenakan ini. Kata Nabi Adam, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Sorry, sendiri-sendiri. Kepada Nabi setelahnya Nabi Nuh seperti itu jawabannya. Kepada Nabi Ibrahim jawabannya sama. Kepada Nabi Musa jawabannya sama. Kepada Nabi Isa jawabannya sama.
Sampai akhirnya kemudian Nabi Isa mengatakan, coba datang kepada Nabi akhir zaman. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemegahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ketika umat manusia semuanya menghadap dan tuntutannya adalah agar membebaskan mereka dari kondisi seperti ini, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau mengatakan, ana laha, aku, itu urusan aku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy. Ketika bersujud, para malaikat gempar. Ini Nabi Muhammad apa ini kok bersujud ini? Sekarang kan bukan yaumul amal tapi yaumul jaza. Ini bukan hari beramal tapi ini hari pembalasan. Akhirnya para malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menyampaikan informasi atau kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang terjadi terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusaffa." Ayo bangun. Bangun dari sujudmu. Apa yang kamu minta niscaya akan aku berikan. Kalau kamu ingin meminta syafaat, akan aku berikan syafaat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati seluruh umat manusia. Ini yang kemudian disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar yang mana dalam dalam doa setelah kita selesai mendengar azan, itu kita selalu mohonkan agar diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyah rafi'ah wab'adhu maqaman mahmud. Ini para ulama mengatakan bahwa al-maqam al-mahmud adalah syafaatul uzma. Itu syafaat yang akan Rasulullah tebarkan kepada seluruh umat manusia. Ini syafaat umum. Nanti ada syafaat khusus, ya, yang mana Rasulullah SAW akan berikan kepada umatnya. Tentunya syafaat ini akan diberikan kepada umat yang seperti apa? Yaitu umat yang diakui umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umatnya Nabi Muhammad akan diberikan syafaat yang khusus. Kalau tidak diakui umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus ini hanya akan Nabi Muhammad berikan kepada umatnya yang diakui umat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk mulai sekarang kita memperkenalkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidaklah ada seorang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kecuali pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang malaikat yang mana tugasnya adalah apa? Menyampaikan salawat dan salamnya orang dari umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada kiriman salawat dan salam dari umatmu." Maka malaikat akan menyampaikan siapa pengirimnya dan siapa orang tuanya. Tambah sering kita bersalawat, maka tambah sering pula nama kita didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tambah sering kita bersalawat, maka tambah sering pula nama kita tercatat dalam absennya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kira-kira dalam kondisi yang sangat luar biasa seperti itu, manusia pada lari dari siapapun yang dia kenal saat di dunia, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari umatnya, kira-kira yang akan dicari umat yang seperti apa? Tentu Rasul akan mencari umatnya yang ada dalam daftarnya. Nama fulan tercatat. Fathur Rahman, terus salawat. Tentunya akan dicari pertama kali adalah siapa? Fathur Rahman, mana Fathur Rahman? Fathur Rahman. Seur. Fathur Rahman kan seur. Tak ada nama orang tuanya. Fathur Rahman bin siapa? Fathur. Sekaligus dengan kita menyodorkan nama kita,
atau sedang memperkenalkan nama kita, saat itu kita pun juga sedang mengenalkan nama orang tua kita. Maka para ulama menyimpulkan salah satu di antara tanda rasa bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah saat dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dengan dia bersolawat, maka kemudian namanya disebutkan, kemudian disebutkan pula nama orang tuanya. Ya Rasulullah, kata Rahman bin Muhammad Bashari, ini orang tua saya. Bin Muhammad Naon, Pak? Hah? Bin Muhammad Naon? Enggak ada bin Muhammad Naon. Baik, ya. Jadi ayo mulai sekarang kita perbanyak bersolat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan itu sebab kita akan diakui umat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan itu insya Allah kita akan terus bersama Rasulullah SAW di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah bahwa Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab, bahwa seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang kita cintai Rasulullah, di akhirat nanti kita akan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak sebutnya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan ketika syafaatul udma sudah ditebarkan, kemudian dibentangkanlah timbangan al-mizan, itu Rasulullah SAW sosok yang paling sibuk, Pak, Bu. Jadi ketika disebutkan nama fulan akan ditimbang amalnya, itu Rasulullah SAW sudah berada di hadapan timbangan. Dan Rasulullah SAW selalu menyampaikan, ya Rabb, ummati Allahumma sallim. Kalau dipanggil Fathur Rahman bin Muhammad Bashari akan ditimbang amalnya, maka Rasulullah sudah hadir di situ menyaksikan bahwa umatnya akan ditimbang amalnya. Dan Rasulullah akan menyampaikan, ya Allah, ummati Allahumma sallim. Ya Allah, itu umatku, mohon selamatkan. Terus seperti itu. Bapak dipanggil, ibu dipanggil, dari umatnya Nabi Muhammad masuk dalam catatannya, maka Rasulullah terus mendampingi kita. Sibuk kesana kemari Rasulullah SAW. Untuk apa tujuannya? Untuk menyelamatkan umatnya. Padahal saat itu kan apa artinya? Ya sudah tinggal tanggung jawabnya masing-masing harusnya ya. Karena yang akan ditimbang amalnya sendiri. Tapi Rasulullah tidak. Tanggung jawabnya akan terus, perjuangannya akan berlanjut. Allahumma sallim, ya Allah, ummati, ini umatku, selamatkan. Bahkan ketika sudah dibentangkan siratal mustaqim, dan setiap di antara kita pasti akan melewati siratal mustaqim. Ya. Ketika seorang melewati siratal mustaqim, yang sangat menentukan adalah amalnya. Kalau amalnya baik, dia akan bisa melewati siratal mustaqim dengan cara cepat, seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang, topan, ada yang lari seperti cepatnya kuda, ada yang seperti orang lari jogging, ada seperti orang yang jalan biasa, ada yang tertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang berjalan kepalanya di bawah. Baru beberapa langkah tiba-tiba datang kalalib. Apa itu kalalib? Sejangkar seperti ini yang berada di dalam neraka jahanam, yang kemudian selalu begini. Setiap ada yang lewat, ini jembatan, ada yang lewat, kalalib begini. Sengaja biar nyangkut, setelah itu nyemplung. Kalau kita melewati siratal mustaqim cepat seperti cepatnya kilat, mau diambil sama kalalib, lewat. Ya. Dan saat itu Rasulullah SAW pun sibuknya bagaimana? Ketika dipanggil Fulan bin Fulan dari umatnya Nabi Muhammad akan lewat, Rasul sudah berada di depan siratal mustaqim dan selalu mengatakan, ya Allah, ya Rabb, umatku ya Allah, selamatkanlah. Kalau sudah melewati siratal mustaqim, Rasulullah sudah berada di seberang sana dan Rasulullah menyambut kita. Kalau sudah disambut oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasul bawa ke dalam telaga, menuju ke telaga Al-Kautsar, kemudian diberikan minum dengan tangan Rasulullah SAW langsung. Ini tandanya bahwa insya Allah kita akan menjadi orang yang yang akan berbahagia dan mendapatkan kenikmatan, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo, itulah perjuangan besar Rasulullah SAW.
Ini di luar daripada perjuangan Rasulullah SAW berdakwah ya. Bagaimana ke Taif, setelah di Taif bukannya disambut dengan cara baik, justru sebaliknya disiksa, dipukuli, digebuki, ditendang, dilempar, dihina, dicaci, diludahi. Perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Di luar daripada itu semuanya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau hidup, ketika di barzakh, kemudian saat di akhirat pun Rasulullah SAW tetap terus berjuang untuk siapa? Untuk kita semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika seluruh Nabi angkat tangan dan mengatakan nafsi-nafsi, hanya Nabi kita yang mengatakan ana laha, itu urusan saya. Amin ya rabbal. Dan selalu ingatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika diturunkan kepadanya satu ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam surat apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ad-Duha. Bagus. Ya Muhammad, niscaya akan aku berikan kepadamu satu pemberian yang menjadikan kamu ridha dengan pemberian itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Secara spontan beliau langsung menjawab, wallahi la arda fawahidun ummati finnar. Ya Allah, demi engkau ya Allah, aku tidak rela jika ada salah satu di antara umatku masuk ke dalam neraka. Rasulullah nggak rela kita masuk neraka. Umatku berarti umat yang diakui umat oleh Nabi Muhammad. Kalau yang nggak diakui umat mah urusan dia. Ya, wallahi la ardu fawahidun ummati finnar. Ya Allah, demi engkau aku tidak rela salah satu di antara umatku ada yang masuk neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan masuk surga. Kata Rasul, sini masuk surga, enggak mau. Sini nikmat tuh surga, masuk sini enggak mau. Jadi seperti itulah kata Rasulullah SAW, seluruh umat akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Sudah ditarik-tarik sama Rasul, ayo sini masuk surga, ini masuk surga, cepat sini masuk surga, enggak mau. Masuk enggak mau, masuk enggak mau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara penyebab kamu bisa masuk surga adalah kamu bisa menjaga lidahmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang bisa menjaga antara hidung dan dagunya, aku jamin dia masuk surga. Masuknya menjaga lidahnya, aku jamin masuk surga. Maksudnya adalah apa? Harus bertutur kata yang baik, yang santun, yang sopan, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menzalimi orang lain dan ucapannya. Ya, dijaga betul lidahnya. Seorang muslim itu kan al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang bisa menjadikan orang lain selamat dari tangan dan lidahnya. Maksudnya adalah apa? Dijaga ucapan kita. Ternyata diajak seperti itu, enggak mau. Masuk surga, enggak mau. Jaga lidahmu biar masuk surga, enggak mau. Nah, inilah dengan kita belajar mencintai Rasulullah SAW dan mengingat perjuangannya, maka insya Allah akan tumbuh kembang cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta, maka akan tumbuh perasaan rindu yang sangat mendalam, kangen yang sangat mendalam, dan hanya orang-orang yang memendam rasa rindu dan kangen yang besar lah yang akan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan dalam hati kita rasa cinta yang sangat besar, yang sangat mendalam, yang sangat tinggi, yang sangat luas terhadap Rasulullah SAW. Kemudian kita tergerak untuk tumbuhnya rasa rindu dan kangen kepada Rasulullah SAW. Maka dengan itu insya Allah ini sebagai salah satu modal kita agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, dan selamat di dunia dan di akhirat, dan pada saatnya nanti di akhirat sana kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak Bambang? Gak ada pertanyaan kan ya? Cukuplah. Oh, ayah tahu sebentar sekali. Ada yang mau ditanyain sedikit. Oh, boleh. Barusan ada pertanyaan tadi. Harus katanya dalam
kita melalui sholat tidak boleh membaca surat tanpa tiada api. Salah ya fotonya? Enggak. Kan surat Quran boleh. Semuanya boleh baca. Boleh, boleh. Baik, cukup lah ya. Cukuplah. Yuk kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sekali lagi dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari tersebarnya dari penyebaran virus Covid-19 ini. Kemudian kita yang alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap berikan kita kesehatan, Allah lindungi dari penyakit tersebut. Dan kita berharap semoga barangkali ada sahabat-sahabat kita yang sedang sakit disebabkan karena virus ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan dan kesehatan. Khususnya bagi bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan umumnya bagi seluruh umat manusia yang sekarang sedang terkena persebaran atau pandemi Covid-19. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran menghadapi ujian ini, dan yakinlah bahwa dalam setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi, yang jika kita sabar menghadapinya maka pasti kita akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang tak terhingga bagi siapapun yang sabar menghadapi ujian. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak pantas, yang tidak tepat di makom yang sangat mulia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu dan tempat yang insyaallah lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.